papa nih, gimana lah papa nih, uangnya habis, nggak bisa berangkat untuk papi kakek. Udah gak apa-apa lagi, siapa lah yang kita butuhkan ya. Loh, itu kan anak bapaknya Intra, apa kalian ya? Halo dek, kok ngapain? Oh, om partai Blueberry, saya duduk aja om. Loh, kok ada duduk aja kok? Kok sepi jalannya? Kalau nanti kena bagaimana? Kok nggak mau kamu kesini, nih? Ada apa-apa om. Cuma galau aku om. Saya bingung mau ngapain gitu. Adek, memangnya kenapa? Kok galau? Emang adek sembunyi ya hatimu ya? Coba cerita sama om. Emang kenapa kok lesu banget loh? Eh, nggak ada apa-apa. Cuma gugup aja. Dek, kalau ada cerita yang ngomong aja. Saya nih baik loh. Kalau nolong siapapun, siapa saja, termasuk kamu, Dek. Coba cerita jujur. Gak usah takut loh. Om itu baik loh. Kalau mau cerita siapapun, tapi jangan terlalu terdendam. Ya, coba sebenarnya ceritakanlah. Sejujurnya saya sebelum Om ke sini pertama kali saya belum buka suara, ya belum ngomong apa-apa karena papaku kan diam-diam tutup mulut, kan nggak segan sama Om soal apalah gitu. Loh, kenapa nih? Kok terasa segan kali? Kok ngomong-ngomong kalau cerita itu kayak pas-pas saja. Cobalah cerita yang sebenarnya, sejujurnya, biar panjang ceritamu. Ya, nggak usah segan-segan ya. Anggap aja Om ini sebagai keluarga kamu. Ceritalah, nggak usah bengong. Semalam papaku lagi sakit kan, jadi minta berobat gak cukup uang, ya saya yang beli di warung 50.000. Nah pas itu ada bapak itu yang kasih itu, tetangga saya om, katanya dia itu uang mau titipin untuk berobat, katanya ya nyampe belum nih obatnya, katanya bohong om, gara-gara tetangga papa saya bohong, itu mah judil namanya, gara-gara berkawan dengan kawan malam, kawan malam di ini di tempat gubuk, gara-gara itu terus angus uangnya. Habis setelah itu kan papa kan lagi marah tuh sama saya lagi pikirkan gimana mau berangkat gitu, setujunya aku capek banget sama papa nih, gara-gara nggak mau berangkat, aku mau liburan, aku ketemu keluarga. Cuma papa nih nggak ada harapan sama aku, gara-gara tutup mulut om. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Adek kok bisa kayak gitu? Kenapa kamu nggak cerita sebenarnya? Kan om bisa dampingin kamu. Kok kamu segan sama papamu? Gara-gara masalah itu ya, keberangkatan ya, kamunya uang. Ya ampun. Adek tuh gak usah takut deh. Kalau masalah hadapi sama papamu, om yang hadapi. Cuma ngomong aja yang ini, kebeletan ya. Nanti kan om yang nanggung. Kalau biasanya nanti kalau ada yang takut sama papamu, biar om yang nanggung. Nah kamu nggak usah khawatir nah soal gitu, nah nggak usah takut-takut siapapun, nanti om yang hadapi hadapi papamu ya, nggak usah takut. Nah takut om nanti kalau seandainya nanti buka mulut, nanti bentar-bentar nanti tak pukul keras aku, nanti saya jadi korban om, nggak mau siapa-siapa lagi om, apalagi kan gak lemak, gak enak kita mau kasih apa gitu kan sesama yang lain kan. Gimana lah, sebenarnya saya mau berangkat gara-gara masalah itu keuangan, cuma gimana ya, papaku kan gara-gara sakit gigi, gitulah masalahnya. Dek, bukan masalah takut-takut sama papamu karena kekerasan rumah tangga ya. Sebenarnya saya ini punya harapan yang masih indah nak. kalau kalau saya itu dulunya sebagai anak, dulu dulu saya sebagai anak dulunya memang seperti itu orang tua om ya, karena dulu dari pangkat kecil sampai berhasil jaya, karena om pernah, papa om pernah dimarahin walaupun kadang-kadang sedikit emosi, kemarahan, mungkin ya kekerasannya segitu-segitu pernah om mengalami, tapi om bisa bertahan diri nah sampai sekarang pun udah dewasa nah. Jadi apa kamu takut kayak gitu? Nah, gak mau om, takut nanti kalau saya tahu buka mulut nanti papa tahu gimana om. Nah, saya khawatir karena nanti
pukul pakai rotan, gak berani saya. Gak usah takut lah dek, kan om yang dampingmu. Ayolah pulang dek, nanti kalau nanti maunya tulis situ udah sepi-sepi dan jalannya sepi semua nih, gelap-gelap semua udah ini, udah gak ada orang di sini. Ayo nah pulang yuk, nanti om yang ngantarkan. Yuk yuk kita pulang yuk, ayo ayo. Iya om. Hmm. Assalamualaikum Andra. Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam. Oh yang bang partai Bulberry. Selamat datang. Waalaikumsalam. Kau nih dari mana sih? Malam-malam udah beral. Nanti kau culik kemana? Hah? Oh iya kak. Kemungkinan saya nganterin anak bapak. Mungkin dia di tempat jalan situ, tempat gelap di situ ada pohon situ. Oh gitu ya bang. Duduk aja bang. Bang. Enak. Duduk situ. Sebenarnya Pak Indra, saya sama anak ini dia mau ngajak kan, mau ini bertemu sama dia. Dia tuh lagi tepat tepi pohon itu kan sepi jalannya. Saya takut apa-apa kan, takut diculik gitu. Makanya ya melaju dia, makanya saya ajak dia. Oh gitu ya. Nak, ngapain kamu jumpa sama Om Dito? Hah? Sama Om Partai Bu Beli? Pasti kamu ngajak kan? Enggak lah, Pak. Oh, Om yang ini mau nyamperin aku. Kan belum tahu apa-apa, Pak. Bener, Pak. Dia tidak salah. Saya kan mau mantau dia anaknya. Dia katanya kesepian, Pak, tempat jalan. Dia nggak tahu merajuk kemana karena banyak kepikiran, Pak. Makanya saya ini apa nih saya samperin aja sama Aprian gara-gara apa tuh sepele juga. Saya takutnya kemakan apa-apa, saya khawatir juga sama bapak. Oh kirain anaknya yang mau ikutan. Rupanya abang yang nganterin anaknya. Oh apa ya ya ya. Jadi sebenarnya abang kesini mau apa? Saya kesini maaf ya, sebelumnya saya mau tanya itu. Saya cerita sama anaknya itu kan. Jadi saya dengar sama anak bapak itu kan ceritanya kayak gini kan. Maaf ya. Nanti cerita yang patah, saya takut efeknya itu tertekan nanti. Takutnya nanti bapaknya tersinggung nanti kalau nanti saya memberikan informasi anak ini cerita ke saya gitu. Tersinggung apanya bang? Kok ceritanya kok nggak ini petele? Nah berhubung sama anak ini memang ceritanya gini, dia diam-diam tutup mulut karena dia tutup cerita gara-gara karena jujurnya dia mau berangkat sama keluarga bapaknya, katanya nggak tahu keluarganya dari sama opungnya apa kakeknya buyutnya atau di sama angkatannya nggak tahu ya. Jadi saya ceritakan sama anak ini memang benar ceritanya, kok diam-diam kok rasanya pendendam gitu ceritanya karena takutnya gitu. Apa benar pak? Oh nggak ada kok, saya kan saya mengada-ngada aja lah ya, cuma cerita aja, cerita drama luar aja itu tidak apa-apa kok. Kok ceritanya bercandaan, saya nih jujur apa, saya tidak benar bohong-bohong pak. Di di antara bustanya saya ambil jujur pak, pendengarannya saya tangkap. Saya tidak benar omongan sama orang yang ini berpura-puraan. Saya nih jujur, saya memberikan sesuatu yang terbaik untuk semuanya. Kenapa bapak ini kok bisa nak mau ceritanya, kok kayak kayak rasa malu dendamnya? Emang jujur aja pak, saya di sini sebagai anggap sekeluarga sendiri pak. Coba cerita aja, gak usah sekalinya pak. Coba cerita aja sebenarnya. Bagaimana ya mau cerita ya? Sebenarnya saya tersegang waktu itu, waktu sudah lanjutin saya, sudah bantu saya dari sejak ke dokter gigi. Saya tersegan kok kasih amplop yang pertama, tapi ya malunya saya ceritanya pak, saya belum ada uang, saya harus pegang dan siapa gitu. Jadi ya gimana ya, benar saya benar pak, saya tutup mulut, saya tak segan apa kan, karena kan kasihan kan nggak punya uang, nggak bisa nggak bisa kebutuhan hidup kan, kasihan abang. Saya takutnya repotin nanti kami berdua ini.
Saya minta maaf sekali. Ya, jangan kayak gitu lah Pak. Saya dulu ini memang benar-benar terjadi sama yang dulunya. Tapi sekarang ini sudah membawa kebaikan dan kemurahan. Tapi Bapak janganlah malu-malu sama saya. Anggap aja ini Bapak sama saya ini sebagai anggap sekeluarga. Ya, jadi janganlah beban-beban hidup Bapak. Ya, kalau Bapak ada kesusahan bilang siapapun saya akan bantu. Ya, jangan semua cerita ini tutup mulut karena tertendam hati, udah kosong, ya lupa pikiran, ya bebannya akan hancur Pak. Cobalah Pak, coba sekali aja bisa saya bantu Pak, jangan tahu segan aja. Benar, saya terlalu ragu untuk Abang. Bagaimana lagi? Ya sebenarnya saya membuka suara supaya tahu saya di mana. Ya soalnya keberangkatan saya butuh apa gitu. Ya berhubung sama keluarga yang jauh-jauh, gimana mau berangkat pakai uang apa, saya nggak tahu harus apa lagi. Kalau saya sama Abang nggak usah lah terlalu segan, kayak anggap apa gitu. Oh keberangkatan ya. Kasihan sih kalau sama Bapak, tapi jangan loh Bapak tadi segan sekali. Saya udah menolong dari sejak pertama Bapak. Ya Bapak menolong saya dari awal sampai pakai kuda gigi sampai sekarang keberangkatan. Tapi saya ada uang ini, Bapak jangan kaget ya, saya ini ikhlas dalam menolong ini. Saya ini kasih uangnya 100 juta ya. 100 juta ini bisa memenuhi kebutuhan, bisa bertemu satu keluarga lain ya. Jadi amplop ini betul-betul dengan ikhlasannya. Nanti saya kasihkan ini untuk Bapak ya. 5 aja ya Pak. Gimana ya cara kamu ngasih? Tapi kan banyak loh uangnya. Saya kaget loh, uangnya besar sekali, ratusan juta loh. Gimana saya bilang kayak gitu? Tapi maaf lah, saya takutnya tolak, nggak terima, nanti malahan balik utang nanti. Loh, kok Bapak segan masalah utang ini? Tidak usah lah Pak, ikhlas saja ini sebagai keberkahan supaya memberikan kelancaran Bapak ya. Ya supaya ini kemurahan hati ya, benar nih ikhlas ya. Uang ini nggak ada perlu apa-apa ya, ini kebahagiaan kebersamaan ya, supaya ini tidak dapat kebaikan lah yang baik ya. Tolong ambil aja ya. 100 juta. Inikah 100 juta Bang? Iya 100 juta. Ya Allah, terima kasih ya Bang. Membuatnya gimana lagi? Gak bisa berbalik utang. Inilah balas kebaikan. Gimana pun kita susah, gimana cara yang lain. Ini nak, Om sudah kasih uang ya 100 juta. Udah puas kan? Alhamdulillah, makasih ya Om. Saya nggak tahu buat apa ini uangnya, tapi dapat manfaatnya banyak Om. Iya, ya sama-sama. Gak usah mempan-mempan sama saya. Saya nih keluarga bahagia terus hidup ini. Semoga nih dapat uang ini bisa bertemu siapa saja ya, termasuk keluarga Bapak. Ya makasih. Gimana lagi? Makasih Bang, makasih sekali atas pertolongan saya. Saya tidak tahu bagaimana lagi membalas dengan keberkahan dan kemurahan dan rezekinya Bang. Makasih Bang. Papa, ini amplop nih cukup banyak loh, 100 juta. Aduh, kaget. Terima kasih ya Om. Makasih sekali Bang. Ya, Nina. Kita untung nah bisa pulang kemana aja nah. Kita bisa berangkat yuk. Iya, sama-sama Pak. Semoga bisa cepat berangkat ya. Iya Pak. Yes, akhirnya bisa berangkat. Yes.